Radit tidak menyangka, setelah 20 tahun dia kembali memasuki ruang dokter kandungan. Bukan untuk pemeriksaan hal buruk, tetapi hal baik terjadi dalam pernikahannya dengan Kamala. Ada hai lagi dalam kandungan sang istri, perekat pernikahan, walau ya, istrinya masih terus mengatakan bahwa saat ini Radit masih dalam masa percobaan sebagai suami. Saat ini Kamala sedang berbaring di ranjang pemeriksaan. Baju atasnya sudah tersibak, kulit, perutnya sudah dioleskan cairan khusus. Sedangkan Radit dengan setia menggenggam tangan sang istri di sisi kiri. Keduanya menatap bersama layar komputer yang masih hitam putih di langit-langit tepat di atas kaki Kamala. Mari kita lihat babynya, Pak, Bu. Suara Dokter Anna terdengar. Perempuan itu menduduki kursi kecil beroda yang berada di sisi kanan ranjang Kamala. Dia meraih alat khusus untuk USG, lalu menempelkannya ke perut Kamala dan menggosoknya pelan. Dokter baru membuka mulut, tiba-tiba pintu terbuka. Sontak Kamala dan Radit menoleh. Mata mereka membulat bersamaan saat menemukan Serena berdiri di ambang pintu dengan kruknya. Dek, kok kamu nggak jadi pulang? Todong Radit. Dia mengerjap pelan. Papi kan udah kirim uang transport. Dengan langkah terlatih dan wajah memelan Serena mendekat, lalu menduduki kursi pasien. Matanya berkaca-kaca menatap Kamala dan Radit. Nggak ada supirnya, aku udah nunggu lama, protes Serena. Di telepon ternyata harus nunggu lama buat isi bensin. Jadi, aku mau ikut nemenin papi sama mami. Lihat adek, boleh kan, dok? Dokter Anna mengangguk. Mari kita lihat adeknya sama-sama Pak, Bu, Kak. Tepuk tangan Serena membuat Kamala dan Radit mendengkus geli bersamaan. Sementara Dokter Anna kembali sibuk dengan tujuan utamanya. Alat USG kembali dinyalakan. Layar hitam putih pun mulai bergerak dan kali ini gambarnya lebih jalan. Nah itu bayinya. Dokter Anna menunjuk bayi mungil. Tangan dan kakinya sudah mulai tampak. Kepalanya pun sudah terlihat jelas. Sehat bayinya, nggak ada masalah juga. Hati Radit terenyuh mendengarnya. Matanya berlaca kaca tanpa sadar. Udah 10 minggu, terang Dokter Anna. Suara detak jantung bayinya udah jelas ini. Rasa haru Radit belum berhenti karena melihat calon anak ketiganya, hingga suara detak bayi memenuhi seantero ruangan. Isakan pria itu pun lolos. Air matanya pun meluncur dari pipi. Malah, aku bapak anak 3, ucap Radit. Dia meremas-remas tangan Kamala. Anak 3, Dit, kamu nangis. Kamala melongo. Matanya mengerjap menatap Radit terisak pelan sambil menatap layar bayi mereka. Anggukan Radit semakin membuat Kamala terbelalak. Dia tidak menyangka pria itu akan mengaku, bukan menutupi rasa harunya. Bukankah tangis itu kelemahan pria? Bahkan Radit tidak pernah menunjukkan kepada siapapun. Sekarang kan ada Serena dan dokter. Papi nangis, Mi. Suara Serena menyentak Kamala. Wanita itu mengangguk pelan. Dia mendekatkan telunjuknya ke bibir. Biarin aja. Segera saja Kamala mengambil beberapa tisu dari meja sebelah. Hanya saja saat dia hendak menyodorkannya pada Radit, wanita itu semakin dia buat melongo. Kali ini bukan air mata dan isakan, tapi ingus juga ikut meluncur dari hidungnya. Radit, ih, Kamala refleks menarik tangannya dari genggaman Radit. Apalagi saat pria itu tanpa sengaja menggunakan tangan Kamala untuk mengusap ingusnya. Jorok, Radit, Radit tersentak. Buru-buru dia meraih tisu-tisu itu dan menghapus air mata dan ingusnya. Kamala pun melakukan hal yang sama, dia membersihkan ingus Radit di tangannya sekaligus membersihkan gel di perutnya. Beneran deh. Baru kali ini saya ketemu pasangan seumuran kalian, tapi masih sekocak ini. Dokter Anna berkomentar. Dia sama sekali tidak menutupi senyum gelinya, bahkan terang-terangan tertawa pelan. Sudah. Semua pemeriksaan baik. Detak jantungnya juga bagus. Tidak ada masalah. Bisa pindah kembali ke kursi. Dok, anak saya yang ini satu aja kan, dok? Nggak kembar lagi, kan? Raklit kembali bersuara begitu berhasil menguasai kembali emosinya. Kasihan, istri saya kalau harus hamil kembar lagi di usianya sekarang. Pak, Bu. Tenang, Dokter Anna menyodorkan hasil USG kepada Radit. Dokter Anna jalan lebih dulu untuk kembali ke kursinya. Sedangkan Radit membantu Kamala untuk berpindah duduk dari ranjang ke kursi pasien tepat di sebelah Serena. Radit sendiri terpaksa berdiri. Dok, adik saya cowok apa cewek, dok? Todong Serena.
Kalau bisa cowok, Dok, biar nggak ada yang rebutan tas sama saya. Radit mendengkus geli sambil geleng-geleng. Mendengar komentar Serena, bahkan Kamala mencubit pelan lengan putrinya dengan gemas. Putri manja mereka ini memang isi kepalanya kalau tidak uang, tas, dan segala hal branded lainnya. Namun setidaknya, anaknya ini cerdas dalam hal akademik, mengingat dia masuk jurusan hukum dengan beasiswa. Untuk jenis kelamin masih belum bisa diketahui. Karena bayi terlalu muda, kita harus menunggu sekitar umur 4 atau 5 bulan untuk melihat manual, itu pun kalau adeknya nunjukin. Cuma sekarang bisa cek langsung lewat tes darah, cek jenis kelaminnya dan juga penyakit penyerta. Bagaimana? Mau diurus? Tesnya sekalian, urus sekalian, Dok. Radit mendahului Kamala. Tes apa aja demi kebaikan istri dan anak saya. Oh, iya, Dok. Sekalian saya mau tanya-tanya beberapa hal mengenai kehamilan istri saya. Kayak, ini makanan yang harus dihindari apa aja, ya. Kan istri saya. Kamala tidak benar-benar mendengarkan percakapan Radit dan Dokter Ana lagi. Dia hanya memperhatikan suaminya, yang kini berjongkok di sebelah Kamala. Tangannya mengotak-atik ponselnya, sedangkan fokusnya tertuju pada semua obrolannya dengan Dokter Ana. Papi, kelihatan beda ya, Mi, celetuk pelan Serena membuat Kamala melirik sang putri. Dulu waktu Mami hamil aku sama kakak, papi gini juga enggak, ya. Bersikap secinta ini sama kami. Ya, bisik Kamala. Dia mengusap puncak kepala Serena dengan sayang. Hanya sekarang dengan udah dia miliki, dia bisa segala kemampuan yang udah dia. Menunjukkan cintanya dengan lebih terang-terangan. Papi itu sayang kalian, Dek. Kamala merangkul Serena, lalu mengecup kening sang putri. Air mata wanita itu menitik pelan. Baru sari dia tidak membela Radit. Seluruh jawabannya jujur, karena dulu, di tengah kekurangan mereka pun, Radit tetap ada walau tidak selalu ada. Meski begitu, setiap malam, pria itu tidak akan pernah absen mengoleskan lotion khusus di perut Kamala. Walau lelah, walau pulang nyaris subuh, Radit akan melakukannya. Dia juga tak akan pernah lupa mencium perut Kamala sebelum berangkat kerja dan saat tidur. Sekarang, Radit sudah punya semuanya, jadi, dia bisa menunjukkan cintanya dengan lebih nyata daripada sebelumnya. Jadi, Kamala tidak berbohong pada Serena. Sejak mereka menurunkan Serena di kampus, Kamala mulai terang-terangan menatap Radit. Pria itu sedang duduk di sebelahnya dalam perjalanan pulang. Namun bukan laporan pekerjaan yang sedang dia tekuni, melainkan kumpulan-kumpulan brosur terkait kelas kelar untuk ibu hamil. Kamu mau ambil kelas apa? Todong Radit. Dia menunjukkan beberapa brosur yang sepertinya sudah dia pilah. Aku udah pilah beberapa yang lebih advance. Kebanyakan sih kelas olahraga dan ada yoga buat memperlancar proses melahirkan. Kamu mau coba? Kan kamu akhir-akhir ini suka olahraga, aku rasa hamil seharusnya nggak menghentikan kamu aktif bergerak. Lagi-lagi Kamala terbelalak dengan ucapan Radit. Kamu tahu dari mana aku lagi suka olahraga? Bukannya menjawab, Radit malah menepuk-tepuk puncak kepala Kamala. Senyum gelinya terpasang. Malah, walau kita tinggal beda lantai, tapi aku sempat beberapa kali lihat kamu turun pakai baju olahraga. Pas kita masih serumah pun, sebelum gugatan cerai betulan, kamu kan sempat beberapa kali olahraga sama Sagara atau Zia. Jadi, aku asumsikan kamu lagi suka olahraga. Jadi, benar, kan? Tanpa sadar Kamala meremas kain roknya saat merasakan jantungnya berdegup kencang. Tatapan intens Radit yang mengunci matanya seolah membuat wanita itu ingin tenggelam bersamanya. Apa-apaan, Radit? Kamala tidak boleh lemah. Dia harus ingat, Radit sedang dalam proses percobaan menjadi suami lagi. Suka, aku Kamala. Boleh ku coba? Nanti aku daftarin sekalian aku ikut, ucap Radit. Dia mulai kembali melihat-lihat brosur lagi. Ada berenang juga, malah, bagus-bagus kelasnya. Nanti kamu coba pilih-pilih lagi mau ikut yang mana. Aku bakal usahain selalu hadir nemenin kamu. Kamala berdecak pelan. Sekarang kamu seperhatian. Itu, ya, kayaknya dulu nggak gini deh. Pernyataan itu sukses menghentikan aktivitas Radit. Lambat-lambat pria itu kembali mendongak, lalu menatap Kamala. Dia menghela napas dalam-dalam. Harulah berbicara. Aku tahu, aku belum jadi suami dan ayah yang baik untuk kamu dan anak-anak. Tapi seperti yang aku pernah bilang,
Aku nggak mau kesalahan laluku menghentikanku untuk menjadi sosok yang lebih baik. Masa lalu nggak bisa diperbaiki, tapi masa depan masih bisa diubah, Mala. Radit menyibak anak-anak rambut Kamala. Apalagi saat ini kondisi kamu juga sangat khusus, Mala. Bukan hanya hamil, tapi hamil berisiko. Aku nggak mau kehilangan kamu, nggak karena perceraian, atau hal-hal lain. Kata demi kata yang Radit ucapkan itu sukses membuat mata Kamala berkaca-kaca. Perasaannya campur aduk, tapi kebahagiaan. Memiliki porsi lebih banyak. Makasih, ya, bisik Kamala. Radit sudah membuka kedua tangannya, hendak memeluk Kamala, tiba-tiba saja mobil berhenti. Supirnya berkata, "Pak, Bu, sudah sampai apartemen." "Sial," omel Radit. "Sampai apartemen aku mau peluk kamu sepuasnya, Malau." Kamala hanya terkekeh pelan. Dia tidak menolak karena dia juga ingin memeluk Radit sekarang. Permintaan Hai, wanita itu tidak mau mengakui itu. Dirinya, saat Kamala dan Radit berjalan melintasi lobi, seorang wanita mencegat mereka tepat di lorong lift. Badannya, kurus dengan rambut panjang. Wajahnya tertutup oleh buket raksasa yang tengah dia peluk. Namun, bukan betapa besarnya buket itu, tapi seberapa banyak uang untuk membuat buket sebesar itu. "Buketnya, Pak," ucap perempuan itu. Radit segera mengambil alih buket uang itu, lalu menyerahkannya kepada Kamala. Dia berkata, "Sayang, aku belum sempat bilang ini dan belum kasih hadiah, jadi terima buket uang ini. Selamat atas kehamilannya. Aku mencintaimu, Mala." Kamala membeku di tempat. Tangannya seolah bergerak dengan sendiri memeluk buket uang itu. Sekali lagi matanya berkaca-kaca saat mendengar ucapan selamat dan kata cinta dari Radit. "Radit, makasih," bisik Kamala. Dia meraih lengan Radit, lalu meremasnya pelan. 5 poin. Tawa Radit membahana. Tahu-tahu saja dia memeluk Kamala, memberikan hadiah lagi sebuah kecupan di pipi untuk wanita itu, menciptakan rona samar di pipi. Bisa-bisanya Kamala menurutin Radit untuk ikut berangkat kerja pagi ini. Padahal dia masih setengah mengantuk. Kasur juga terus memanggilnya untuk kembali tidur, bukan beraktivitas. Namun, tawaran Radit menarik. Kamala juga entah mengapa jadi ingin melihat pria itu lebih sering hari.